Selamat malam buat para pemirsa sekalian. Ini adalah program perdana dari GB Intro dan juga Intro Youth. Selamat datang di program Obsesi, obrolan seru soal iman. Perkenalkan, saya Echa di sini. Teman-teman, acara kita ini akan setiap minggunya itu di hari Rabu jam 7 malam. Pastinya kita akan kedatangan bintang tamu dan narasumber yang oke punya, yang tentunya akan men-sharingkan iman mereka, men-sharingkan kebenaran tentang firman Tuhan, tapi dengan cara yang kekinian tentunya. Dan buat semua teman-teman, untuk episode perdana kali ini, kita akan kedatangan bintang tamu yang top, yang kece banget pastinya. Mau tahu siapa dia? Check this out. Oke, teman-teman semuanya, topik kita malam hari ini kita mau bahas soal potensi. Nah, kira-kira apa sih potensi itu? Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, tentunya ada narasumber yang sangat-sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Pastor Maria Magdalena, gembala dan juga pastor dari GB Intro. Halo, silakan Pastor Maria. Halo. Silakan dulu. Oke. Apa kabarnya Pastor Maria? Baik, sangat baik. Puji Tuhan ya. Kita mau bahas soal potensi. Oke, potensi. Nah, Ya. Sesuatu hal yang pastinya sangat erat dalam kehidupan kita semua. Betul, sangat erat. Ya, kalau aku mau tanya, potensi itu sendiri menurut Pastor Maria itu apa sih? Kalau menurut saya, Mm-mm. potensi adalah sesuatu yang belum terlihat yang ada di dalam diri kita. Oke. Ya. Mm-mm. Dan potensi ini sebenarnya kalau sudah keluar atau terlepas dari kita, itu luar biasa. Oh, oke. Nah, kebanyakan nih ya, teman-teman kita ya atau kita itu tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita itu sebenarnya pasti ada tujuan. Yes. Nggak mungkin kalau nggak ada tujuan tuh Echa. Setuju. Ya. Setuju. Nah, sekarang kalau Tuhan sudah menciptakan kita ada tujuannya, tentunya kita harus tahu apa tujuan kita dilahirkan. Apa tujuan kita diciptakan sama Tuhan. Nah, jadi potensi itu memang boleh dibilang yang sangat erat dalam kehidupan kita, terutama mungkin untuk anak muda ya, teman-teman. Sangat betul. Oke, untuk dalam arti hidup potensi, makna arti dari potensi ya, hidup dalam potensi penuh sendiri menurut Pastor Maria itu apa sih? Iya. Jadi kalau menurut saya yang tadi potensi secara penuh artinya apa yang ada di dalam diri kita, potensi itu kan tentunya dari Tuhan kan, Ca, ya. Nah, jadi harus kita gali apa sih ya potensi yang ada di dalam diri kita, terus potensi itu untuk apa tujuannya, ya. Jadi arti potensi itu sangat luar biasa, apalagi tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah supaya kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kita. Coba Cak, kamu bayangin, kita nih diciptakan Tuhan, udah ada nih potensi di dalam diri kita ya. Terus Tuhan kasih kuasa nih sama kita. Bayangin potensi sama kuasa Tuhan itu ketemu. Wow, itu bisa luar biasa banget. Terutama buat anak muda nih. Nah. Keren banget deh, Cak. Pak, buat teman-teman pastinya obrolan kita ini akan sangat seru ya teman-teman ya. Jadi pokoknya sekali lagi aku ingetin lagi untuk teman-teman tetap stay tune terus di setiap minggunya, terutama di hari Rabu jam 7 malam. Kita akan terus dalam program Obsesi, obrolan seru soal iman. Nah, kita mau bahas lagi, ngulik lebih dalam lagi nih soal potensi, hidup dalam potensi penuh. Kira-kira menurut Pastor Maria sendiri sebagai gembala cabang dari GB Intro, yang tentunya juga kalau teman-teman lihat gembalanya masih muda banget ya, masih cantik banget gitu ya teman-teman. Buat teman-teman muda semua yang ada di rumah yang menyaksikan ini, kita mau tahu lagi gitu. Misalnya untuk anak muda sendiri itu maknanya apa sih Tan? Misalnya apa yang bisa kita aplikasikan sebagai anak muda untuk potensi kita? Kira-kira bagaimana teman-teman Maria? Gini, Cak, seperti yang tadi aku bilang ya, jadi potensi itu sebenarnya sudah ada, ya. Buat anak muda nih, Cak, kalau menyadari bahwa di dalam diri anak muda nih kita semua ada potensi, tentunya kita mau tahu dong, buat apa potensi ini dipakai gitu kan? Buat apa Tuhan taruh potensi ini di dalam diri kita? Nah,
kita setuju nggak nih kalau kita ini adalah anak Tuhan, ya, kita ini anak raja, ya. Nah, kan nggak mungkin, kayaknya kok nggak adil banget sih kalau kita nih anaknya Tuhan, tapi tidak bisa mengalami atau menikmati fasilitas yang sudah Tuhan berikan sama kita. Nah, dengan adanya potensi ini, kita bisa membuka, kita bisa menikmati fasilitas yang Tuhan berikan buat saya atau buat teman-teman semua. Jadi kayak gini nih, kita tahu nih kita sudah punya potensi, tapi kalau potensi kita nggak gali, ya, kita nggak berusaha untuk mencari apa sih yang ada kemampuan di dalam diri kita yang kita bisa berikan buat Tuhan, padahal Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, berkat, kepandaian, kecerdasan, masa depan, bahkan mungkin jodoh nih ya buat anak-anak muda gitu ya. Itu semua sebenarnya sudah disediakan sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak action dengan potensi yang ada di dalam diri kita nggak bisa capai itu semua. Tuhan kasih tujuan kepada kita, kenapa kita diciptakan. Maka kita harus melaksanakan tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu kuncinya, Cak. Artinya memang berarti dari kita sendiri ya, apalagi Harus terutama dari kita. anak muda untuk berusaha untuk mengeksplor mungkin apa yang Betul. udah Tuhan kasih gitu ya. Ya. Mungkin bisa berdampak juga gitu ya Tante Betul. Maria ya. Ya. Oke. Tujuan sih, Cak. Jadi Tujuannya. anak muda mesti tahu bahwa dia diciptakan, dia ada di bumi ini, itu punya tujuan. Tujuannya itu gimana? Kadang-kadang kita nggak tahu kan tujuannya apa ya saya. Ya saya sekolah seperti biasa, kehidupan saya seperti pada umumnya. Tapi apa yang akan kita capai kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita, ya kan? Artinya Tuhan itu sangat sayang sama kita. Lalu apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Berarti kita harus melaksanakan apa yang menjadi tujuannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Itu yang kita cari. Ya, jadi begitu kita udah ketemu, udah deh. Kuasa yang dari Tuhan ada pada kita. Waktu kita melaksanakan segala kegiatannya kita pakai kuasanya Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup kita. Wah, luar biasa banget. Makanya ada orang yang berhasil, ya kan? Anak muda sekarang sudah sukses hidupnya, ya kan? Dan sebagainya. Coba kalau itu potensi sudah ada di dalam diri mereka, berbarengan dengan kuasa Tuhan, melayani Tuhan secara luar biasa, memberikan hidupnya bagi Tuhan, itu akan menjadi sesuatu di tangan Tuhan, karya si manusia ini menjadi luar biasa loh, Cak. Wah, ini benar-benar teman-teman topik yang sangat saya yakin percaya pastinya memberkati buat teman-teman semua yang menyaksikan siaran podcast kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan terus membahas lagi, menggali lagi dengan Pastor Maria. Dan for info teman-teman, Pastor Maria juga selain gembala juga, beliau juga sangat sukses di dunia sekuler teman-teman. Amin. Sangat-sangat menjadi berkat. Artinya Pastor Maria sendiri udah mengaplikasikan potensi yang Tuhan kasih gitu loh. Jadi untuk banyak orang, memberkati banyak orang gitu ya Tan ya. Benar-benar terutama di sini pun Pastor Maria juga hadir untuk memberikan sharingkan untuk bisa menjadi berkat untuk kita semuanya teman-teman nih yang menyaksikan podcast kita, obsesi kita pada malam hari ini. Nah, kalau aku boleh mau tanya nih Tan, ada nggak sih ayat firman yang menjadi favorit atau menjadi istilah pedoman Tante Maria tentang potensi ini, hidup dalam potensi penuh, ada nggak sih? Iya. Teman-teman nih ya, di dalam 2 Tawarin 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata bersungguh hati kepada Dia, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dikatakan nih, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Bayangkan, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa kan, Cak? Amen. Tuhan yang punya kekuatan, kuasa yang besar. Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tapi ada syaratnya, buat mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan. Nah, ini ayat yang aku pegang, Cak. Ini ayat yang aku terus pegang. Aku percaya di dalam kehidupannya saya, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan saya, ya,
ini buat anak-anak muda ya, kekuatan dari Tuhan itu yang penting. Ya, kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kuasa dan kekuatannya kepada kita, nggak ada yang bisa melawan kita. Itu luar biasa. Tapi bagi mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan, teman-teman tentunya bisa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Itu, patut digarisbawahi, harus bersungguh-sungguh teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi waktu kita untuk main-main mungkin ya. Betul Ya. sekali. Untuk Sangat yang memang betul. ya udahlah ikut Tuhan, ya udahlah gitu, setengah-setengah mungkin jangan. Ya, jangan setengah-setengah sama Tuhan deh. Kalau Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada kita, masa sih kita mau mengasihi Tuhan itu setengah-setengah? Kayaknya nggak fair banget sih, Cak. Ya, kalau buat teman-teman semua memberikan hidupnya bagi Tuhan cuman ya udah sekedarnya cuman karena ibadah, karena takut dimarahi ya kan sama orang tua, sama guru, ya udah deh aku ibadah, tapi waktu ibadah nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Padahal Cak, kalau kita ngomong, kita berdoa, kita beribadah, kita menyembah, memuji Tuhan, sebenarnya itu kesempatan yang Tuhan berikan sama kita. Ya, kalau Tuhan sudah kasih kesempatan sama kita, kita nggak pergunakan dengan semaksimal mungkin, sayang banget. Itu yang kita katakan momentum. Bayangin, waktu kita nih lagi nyembah Tuhan, berdoa, memuji kepada Tuhan, momentum Tuhan itu datang sama kita, Tuhan mau berkatin kita, tapi kita nggak sungguh-sungguh, sayang banget, Cak. Nah itu, Cak. Benar-benar. Jadi harus sungguh-sungguh. Luar biasa teman-teman, intinya tuh nggak boleh setengah-setengah ya teman-teman ya. Jadi mau pelayanan pun, mau gereja pun jangan karena rutinitas semata ya. Betul, Setiap hari Minggu kalau orang Kristen ya harus gereja, nggak boleh seperti itu lagi ya Tante Maria ya. Nih, oke, next pertanyaan, next question ya. Boleh nggak sih Tante Maria mau sharing tentang apa sih arti potensi penuh dalam hidup Tante Maria? Iya. Mau sharing pribadi nih. Jadi saya merasa gitu ya, saya merasa gini teman-teman, dalam segala sesuatu saya ini nggak punya kepandaian. Dalam segala sesuatu tuh saya kayak nggak punya sesuatu yang bisa saya mungkin tunjukkan gitu ya kepada teman-teman, bahwa saya ini, pinter itu dan sebagainya, nggak bisa gitu. Tapi pada suatu hari gitu ya, saya menemukannya tuh gini, kalau kuasa itu ada di dalam diri saya, berarti potensi itu pasti muncul gitu, pasti keluar gitu. Nah, waktu saya berjalan, tentunya waktu pas saya berjalan, saya nggak menggunakan kekuatan saya sendiri. Saya berjalan, saya hanya iman saya gitu. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi saya, akan menolong saya, akan mempermudah saya gitu. Makanya dalam segala hal saya melaksanakan pekerjaan, pelayanan dan sebagainya, saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya dan Dia yang bekerja, Dia yang ada di depan saya. Saya cuma ngikutin doang. Saya istilahnya nih ya, kalau anak sekarang tuh, kalau orang tuanya di depan, anaknya tuh cuma megang baju di belakangnya aja. Itu yang saya lakukan. Udah, kalau Tuhan yang di depan, ya udah aku lakukan aja. Gitu. Jadi buat saya nggak ada yang lebih penting selain jalannya Tuhan aja, ngikutin Tuhan aja. Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan nih aku tuh bodoh, Tuhan nih aku nih nggak mampu apa-apa, aku nih nggak bisa apa-apa, Tuhan tolonglah. Kalau Tuhan udah kasih tugas sama saya untuk melakukan segala sesuatu, pasti akan Tuhan sendiri yang akan mengeksekusi. Ya kita cuman ngikutin aja, gitu. Nah itu yang terjadi ya. Mengapa saya rasakan bahwa potensi itu sangat penting di dalam diri saya, di dalam hidup saya, karena itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Gitu, gitu Cak, buat saya. Luar biasa banget. Artinya memang benar-benar, kalau yang saya tangkap sendiri di sini, Tante Maria itu benar-benar ya intili lah kalau kata anak sekarang itu ya, kemana Tuhan bawa, kemana Tuhan mengarahkan, ya intinya ya udah ikut aja. Pasti ya Tuhan akan berkarya, bekerja. Luar biasa banget. Oke, kembali kita ke topik potensi, hidup dalam potensi penuh. Seringkali kan mungkin banyak orang yang
kita tuh nggak tahu ya potensi kita tuh apa ya gitu. Apa sih potensi? Gimana kita bisa tahu potensi kita tuh apa? Tuhan mau pakai kita di bidang yang apa? Kalau menurut Pastor Maria sendiri itu bagaimana? Iya, kalau saya boleh buka ayat ya, Boleh. di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah ini sebenarnya bagaimana arti dari potensi penuh itu? Jadi gini, ikut Tuhan ya, ikut Tuhan itu dipilih ya, ikut Tuhan itu adalah kita dipilih sama Tuhan ya. Artinya kalau kita dipilih sama Tuhan berarti Tuhan menaruh sesuatu kepada kita ya. Jadi intinya di sini pada waktu itu mungkin ya Daud secara harafiah itu tidak terlihat apa-apa ya. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mungkin di dalam kehidupannya itu seperti anak-anak raja, ya, anak-anak kerajaan ya, kehidupannya serba baik dan sebagainya. Tapi Daud dia tidak kelihatan waktu dia penyembahan. Dia tidak kelihatan waktu dia sedang menggembalakan domba-dombanya. Dia juga tidak kelihatan waktu dia menyerang atau menghadapi singa dan beruang yang melawan dia ya, karena mau mengganggu domba-dombanya. Nggak ada yang tahu. Waktu dia menyembah Tuhan juga nggak ada yang tahu. Tapi lihat, Tuhan melihat ya, dan melalui Samuel Daud diurapi. Waktu Daud diurapi dan itu ditemukan oleh atau diangkat oleh Tuhan menjadi raja, menjadi terlihat. Jadi prinsipnya, arti potensi di dalam hidup kita, potensi kita belum kelihatan, Cak. Bakat kita belum kelihatan. Sesuatu yang kita bisa berikan pada Tuhan belum kelihatan. Tapi kalau kita terus erangi, ya, terus kita tahu bahwa ini adalah waktunya buat Tuhan. Kita tahu bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan tangkap, ya, Tuhan menangkap kita pada satu waktu nanti. Kita akan dilepaskan, kita akan terlihat seperti Daud. Daud menjadi raja. Nah, setiap kita anak-anak muda tentunya pingin menjadi kepala, ya. Tentunya kepingin menjadi yang terbaik. Tentunya kepingin menjadi orang yang sukses. Tentunya kepingin menjadi orang yang pandai dan sebagainya. Dilihat orang, dibanggakan orang, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kan nggak tahu apa ya, saya punya bakat apa, saya punya karakter yang bagaimana dan sebagainya. Tapi ingat, waktu kita ketemu sama Tuhan, kuasa itu ada di dalam setiap kita. Kita terus maintain itu kuasa yang dari Tuhan. Tuhan munculkan potensi yang ada di dalam diri kita. Pada waktunya, kairosnya Tuhan, Tuhan akan memunculkan kita semua. Tuhan akan memunculkan kita sebagai pemimpin. Tuhan akan memunculkan kita sebagai orang yang sukses. Tuhan akan memunculkan kita sebagai orang yang pandai. Sehingga orang yang tadinya tidak mengira bahwa kita ada di depan sana bisa berkata, wow, luar biasa. Keren banget. Gitu. Oke, wah teman-teman, ini satu sharing yang luar biasa gitu ya. Kalau saya juga boleh tangkap sedikit dari Pastor Maria ini. Saya juga salah satu mengidolakan beliau ya. Maksudnya di sekuler iya sukses juga, di pelayanan juga jadi kepala juga. Artinya memang kita harus melekat ya mungkin ya kepada Tuhan supaya akhirnya kita bisa ya potensi kita bisa keluar akhirnya. Karena kalaupun kita juga nggak ada bersama Tuhan ya kita kan nggak akan tahu ya kita apa sih potensi kita kayak apa sih. Betul. Kita kan nggak mau jadi ekor ya. Ya, kita pasti apalagi anak-anak muda pengennya jadi kepala, jadi terang dimanapun. Wah luar biasa banget. Tapi masih banyak teman-teman, tenang aja, acaranya belum berakhir. Kita masih ada banyak pertanyaan. Kita mau kulik-kulik tentang hidup dalam potensi penuh. Nah kali ini aku mau tanya nih, kalau langkah apa sih yang kira-kira dapat kita lakukan untuk mengisi untuk hidup dalam potensi penuh? Langkah-langkah, stepnya apa tuh? Ya, jadi gini, mungkin kalau
saya artikan pertanyaan Eca adalah apa sih yang harus kita jalankan nih Yes. sebagai anak muda, ya kan, sebagai anak muda nih ya, untuk melihat potensi kita ya. Di dalam Kolose nih saya buka Oke. ayat lagi ya Eca ya, jangan bosen nih Ayo. anak muda, harus gali. Kenapa Benar. Tuhan nih satu nih ya, pesan dari saya. Kenapa Tuhan bilang renungkanlah firman siang dan malam? Karena di dalam firman itu potensi anak-anak kita, potensi kita sendiri itu akan terlihat, ya, akan Jangan- dibukakan sama Jangan Tuhan. males baca firman Tuhan. Nah, Intinya seperti itu iya, teman-teman. Ayo betul. kita mendengarkan. Iya. lanjutannya. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas ya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada ya. Oke. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, sebenarnya program ini obsesi ini adalah sangat bagus ya, karena membukakan pikiran kita semua ya melalui obsesi ini, obrolan seru soal iman ya. Jadi secara otomatis gini, setiap hari teman-teman semua harus memilih ya. Setiap hari pasti ya ada satu keputusan-keputusan dari kita yang kita akan lakukan. Kita harus memilih mana yang harus kita lakukan ya. Setiap hari teman-teman lakukan dengan rutin ya, seperti ini. Misalnya bangun pagi kita harus melakukan apa ya? Oh ya, Tuhan pasti akan melindungi perjalanan saya. Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan saya. Tuhan pasti akan memberikan saya kecerdasan. Tuhan akan memberikan kemudahan kepada pekerjaan saya. Tuhan akan mempertemukan kepada saya orang-orang yang bisa mendukung saya di dalam pekerjaan pelayanan saya bersama dengan Tuhan. Katakan itu supaya apa? Dalam perjalanan kita terus dikuatkan. Waktu kita berjalan, waktu kita mengambil keputusan itu tidak salah, karena keputusan itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi kemudian katakan kebaikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti saya. Kasih sayang atau curahan dari Tuhan itu terus mengikuti saya ya. Jadi setiap hari perkatakan itu menunjukkan bahwa kita adalah bersyukur, bahwa kita sudah diberikan hidup sama Tuhan, bersyukur ya. Segala sesuatu setiap hari kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan. Teman-teman anak muda, bersyukur, saya katakan bersyukur adalah turning point. Artinya apa? Itu yang membuat teman-teman atau bapak ibu semua itu menjadi berhasil. Dengan bersyukur itu menjadi pegangan di dalam kehidupan, di dalam kita melangkah. Itu yang digunakan buat anak-anak muda. Luar biasa banget ya teman-teman. Ini episode perdana kita, tapi pembahasannya saya yakin percaya pasti akan sangat memberkati teman-teman semuanya. Mungkin di luaran sana teman-teman lagi bingung, kira-kira potensi apa yang Tuhan kasih dalam hidup gue ya, apa gitu ya. Nah, ini obsesi ini menjadi jawaban buat teman-teman semuanya. Dan pertanyaan terakhir buat Pastor Maria, atau ajakan lah buat teman-teman, buat anak-anak muda atau buat siapapun yang menyaksikan channel YouTube GB Intro, kira-kira apa sih yang harus disampaikan nih terakhir untuk rangkuman semuanya nih, hidup dalam potensi penuh ya. Teman-teman, hidup di dalam potensi penuh artinya kita harus terus bekerja, kita harus terus bergerak, kita harus terus aktif, jangan malas ya, jangan buang waktu ya, karena waktu yang dari Tuhan diberikan kepada kita itu nggak banyak ya. Tangkap momentum yang dari Tuhan ya. Kalau kita bisa melakukannya, tentunya Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita ya. Tentunya setiap kita tidak mau hidup kita biasa-biasa aja. Tentunya setiap kita tidak mau hidup kita nih begini-begini aja ya. Tapi pergunakanlah waktu itu yang benar-benar kita maksimalkan ya. Maksimalkan tuh apa ya? Apa sih lagi yang bisa kita kerjakan?
Apa sih lagi yang bisa kita berikan buat orang lain? Apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Ya, karena ujung-ujungnya nih teman-teman, ujung-ujungnya semua kembali kepada Tuhan. Ya, kita bergerak lurus sama Tuhan, kemudian tiba-tiba kita melenceng. Ngapain kita buang waktu? Ujung-ujungnya kita balik lagi kok, balik lagi sama Tuhan. Jadi kalau buat saya, buat apa kita menangis, mengalami luka-luka, jatuh bangun, tapi ujung-ujungnya apa? Balik lagi. Daripada kita kembali ke nol, mendingan kan kita step by step, langkah demi langkah kita jalani terus. Walaupun itu sulit, walaupun mungkin kita nggak percaya sama Tuhan, tapi kalau kita hidup di dalam potensi, kita tahu potensi itu dari Tuhan, pasti kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Lambat tapi pasti tujuan kita tercapai. Karena apa? Tuhan sudah taruh tujuan itu bagi kita semua. Wah, Gitu. ayo dulu tepuk tangan teman-teman yang ada di studio ini. Wah, luar biasa banget. Ada satu yang sangat-sangat memberkati saya, hidup jangan biasa-biasa aja. Ya, Dalam betul. Tuhan itu nggak boleh biasa-biasa aja. Anak Tuhan itu nggak boleh biasa-biasa aja. Setuju ya Pastor Betul Maria? sekali. Oke, terima kasih banget Pastor Maria Magdalena untuk sharingnya pada malam hari ini. Dinantikan lagi untuk kesediaannya datang lagi ke Obsesi. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa saksikan terus Obsesi setiap Rabu malam jam 7 malam. Next week, minggu depan kita akan datang tentunya kembali menemani kalian dengan bintang-bintang tamu yang pastinya juga sangat memberkati seperti Pastor Maria Magdalena. Oke, sedikit intermezzo teman-teman. Buat teman-teman semua yang menyaksikan di channel YouTube GB Intro, kita ibadah itu setiap hari Minggu ya, Tante Maria ya. Betul. Jam 9 ya. Ini selama Ya, puasa. selama bulan puasa kita ibadah jam 9. Tapi untuk nextnya Ya. jam 8 Jam pagi. 8. Ayo bangun pagi. Gimana nih, Tante Maria, tempat ibadah kita? Tempat ibadah kita ada di GBI Intro ya, tepatnya itu di Intro Jazz Cafe ya, di BSD di Jalan Sunburst, dekat sekali dengan teras kota ya, nggak jauh ya, jadi sangat mudah. Nah, menurut saya nih anak muda ya, terimalah tantangan ya. Jadi kalau tantangannya ini, oh ibadah harus bangun pagi ya, berarti itu tantangan buat teman-teman semua untuk bangun pagi. Apa yang bisa kita dapat dari Tuhan dengan bangun pagi? Karena luar biasa. Kalau teman-teman bangun pagi, harinya itu bisa lebih panjang, lebih bisa menikmati kasih Tuhannya lebih banyak. Nah, itu ditunggu hari Minggu oleh Pastor Maria. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin ketemu dan sharing langsung juga dengan Pastor Maria, boleh setiap hari Minggu datang ke Intro BSD. Lokasinya di sebelah persis McDonald ya. Iya. Kalau kita boleh bilang McDonald. Jadi boleh setiap hari Minggu jam 8. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube GB Intro untuk menantikan lagi episode selanjutnya dari Obsesi, obrolan seru soal iman. Jangan lupa like dan juga komen juga tentunya, atau bisa juga kasih masukan teman-teman, kira-kira mau topik apa gitu, boleh, monggo silahkan. Atau juga bisa juga follow Instagram kita di GBI Intro. Dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pastor Maria. Salam Obsesi. Selamat malam. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.